Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah ada di video yang ke-6 dan akan latihan chapter cash flow ya. Kita langsung aja ya teman-teman. Saya pilihkan soal dari buku. Ini ada di e-booknya, boleh dicek ya, E2311, yaitu Fairchild Company. Di sini kita akan menyusun cash flow lengkap dari operating, investing, financing dengan metode direct ya. Nah, kita langsung lihat aja soalnya. Sudah disediakan Comparative Statement of Financial Position, yaitu SFP 2 tahun. Current year-nya adalah 2015, prior year 2014. Kemudian, kita punya income statement di sini ya, revenue sampai net income, dan yang terakhir adalah additional information. Saya sudah salinkan soal ini di Excel ya. Nah, ini akan saya upload, tenang aja, teman-teman bisa latihan nanti ya. Kemudian setelah saya copy soalnya dalam bentuk Excel, kita akan lebih mudah untuk melakukan fluctuation dan juga nanti ngeling-ngelingin angkanya ya. Jadi seperti yang teman-teman sudah kerjakan sebelumnya bersama-sama saya, kita kalau dapat soal seperti ini yang pertama dilakukan adalah melakukan flux-nya ya nggak? Jadi kita selisihkan dulu antara tahun ini dengan tahun lalu, kemudian identifikasi apakah dia increase, decrease, dan jangan lupa tipenya. Apakah dia operating, investing, atau financing ya. Jadi ini saya copy dulu ya rumusnya. Kemudian kita akan identifikasi tipe dari masing-masing yang ada di statement of financial position. Ya, dimulai dari yang paling atas yaitu debt investment held for collection. Ini sebentar. Kayaknya increase decrease-nya dulu ya. Oke, ini decrease, ini increase gitu ya. Tinggal lihat aja apakah dia naik atau turun. Nah, untuk yang accumulated depreciation, teman-teman, ini sebenarnya increase ya. Cuma karena dia negatif gitu kan, dia jadi seolah-olah decrease. Untuk accumulated depreciation, ini kita masukkan karena dia akan terkait dengan depresiasi ya. Kalau akumulasi depresiasi naik, artinya yang tahun lalu hanya 1170, tahun ini jadi 1200. Berarti ada depresiasi tambahan sebesar 30 gitu ya. Kemudian kalau inventory ini decrease, AR itu increase ya. Nah, cash-nya sendiri dia naik. Jadi nanti ini adalah jawaban yang kita cari, yaitu 700 dolar atau euro ya. Kalau di PDF-nya dia sebenarnya euro. Tapi nggak masalah, nggak perlu di ini ya. Kemudian ini increase, ini juga increase, yang ini decrease, bonds payable. Untuk account payable dia increase dan accrued liability dia decrease. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa teman-teman identifikasi masing-masing ya. Debt investment atau held for collection, ini dari kata-katanya udah jelas ya, investment, berarti dia investing. Nah, investasi itu tidak hanya beli aset, tidak hanya beli gedung, beli rumah, beli kendaraan, beli tanah gitu ya, beli mesin enggak, tapi jangan lupa kita bisa investasi dalam bentuk saham dan juga utang ya teman-teman. Kita bisa beli saham perusahaan lain atau beli bonds perusahaan lain. Kemudian plan asset, ini juga investing. Akum depre, nah di sini tadi saya sudah bilang akum depre ini kita akan lihat depresiasinya, berarti dia masuk ke operating ya. Kemudian inventory itu adalah barang dagang, berarti dia operating, AR itu operating, cash tidak perlu dikategorikan. Share capital adalah saham perusahaan kita sendiri, berarti dia masuk ke financing. Kemudian return earning tidak perlu, ini dihapus saja. Bonds payable juga sama ya, dia adalah utang jangka panjang. Utang jangka panjang dalam rangka membiayai kebutuhan perusahaan, berarti financing ya. Account payable, utang dagang, dia terkait erat dengan inventory biasanya, berarti dia operating, dan accrued liability dengan expense, ya nggak? Jadi dia operating. Nah, setelah teman-teman selesai, kita bisa move ke income statement. Di income statement ini, kita akan identifikasi apa saja yang akan kita masukkan ya, karena direct, berarti pasti sales revenue kita masukin sebagai cash receipt from customer ya nggak? Kemudian cost of goods sold ini apa? Ini adalah harga pokok penjualan, atau kalau kita perusahaan manufaktur ini
semua biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan produksi barang yang akan kita jual. Berarti dia cash payment ya, karena ada uang keluar di situ. Gross margin ini hanya selisih. Nah, ini selling and administrative ini juga cash payment karena kita akan bayar-bayar gaji, listrik, sewa, kemudian denda, segala macam itu ada di sini. Ini juga hanya selisih. Nah, gain on sale on investment adalah sebenarnya dia kan other income ya, pendapatan lain-lain, yaitu kalau misalnya kita melakukan investasi, dapat untung, dapat return gitu ya, dari saham, dari utang. Nah, itu masuknya ke sini. Berarti dia itu sebenarnya bagian dari investasi yang di atas tadi. Nah, ini ya. Maka nanti kita akan lihat apakah dia terkait atau enggak. Sementara kita tandain dulu investing ya. Kemudian, income before tax ini hanya selisih ya. Nih. Kemudian income tax expense adalah cash payment pasti, karena kita bayar ke negara. Nah, jadi ada berapa? 1 cash receipt dan 3 cash payment. Oke, kemudian, dan ini semua operating ya, kecuali yang gain on sale. Additional information ini perlu kita identifikasi juga, yaitu informasi tambahan di luar 2 laporan yang ada di atasnya. Yang pertama adalah 70 euro, ordinary shares were issued in exchange for plan asset. Artinya apa teman-teman? Kita menukar 70 euro dengan plan asset, berarti kita beli aset tapi tidak keluar cash-nya. Berarti ini masuk ke non-cash activities. Nah, walaupun non-cash, teman-teman perlu notes, di sini ada kata-kata 70 euro. Di saham ya, ordinary shares, dan di plan asset. Berarti kita cek dulu nih, plan asset kita kan naik 200 ya. Berarti kan kita beli aset nih. Nah, di dalam 200 ini, ya, misalnya asetnya itu nggak satu, kita beli mesin, beli mebel, beli equipment, atau beli gedung lah, segala macam. Itu totalnya 200. Nah, dalam 200 ini ada 70 yang dibelinya pakai saham gitu ya, tidak pakai cash. Berarti nanti harus kita exclude gitu ya. Nah, begitupun yang saham. Nih, share capital. Share capital kita naiknya 200 juga. Berarti kita tahun ini jual saham, ya nggak? 200. Saham itu kan harusnya cash pada share capital gitu ya. Kan kita dapat cash, terus saham kita beredar. Tapi ternyata ada saham yang tidak ditukar dengan cash, tapi ditukar dengan plan asset. Nah, ini juga nanti akan mengurangi yang ini, teman-teman. Jadi dari 200 itu ada 70 yang tidak melibatkan cash gitu ya. Jadi, teman-teman harus notes baik-baik kalau ada additional information seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, additional information-nya adalah no plan asset were sold in 2015. Artinya, perusahaan tidak melakukan penjualan apapun, penjualan aset apapun di tahun 2015. Yang ada hanya beli ya. Teman-teman lihat di sini plan asetnya naik 200. Berarti perusahaan tahun ini hanya beli aset tanpa ada penjualan. Oke, kalau di soal sebelumnya, kalau teman-teman cek nanti ya, kita belajar cash flow-nya perusahaan apa tuh saya lupa. Itu flagnya, inventory-nya ya kalau nggak salah, itu adalah hasil selisih dari jual dan beli. Nah, itu bisa kita lihat di additional information. Misalnya nih, naik 200, ternyata naik 200 itu adalah beli 1000, jual 800. Bisa dong, ya kan? Ada beli, ada jual. Nah, tapi kalau untuk kasusnya Fairchild, dia 200 itu hanya beli, karena dia bilang di sini no plan asset were sold, gitu ya. Jadi ini sebenarnya informasi yang penting juga, gitu. Kemudian yang terakhir, cash dividend were 260, itu artinya kita bayar dividen. Nah, dividen itu pasti masuk ke financing. Oke? Dan melakukan identification, sekarang kita bisa mulai susun statement of cash flow-nya, ya. Nah, untuk cash flow, teman-teman, jangan lupa siapkan rumahnya dulu. Rumahnya ini, rumahnya ini, jangan lupa dikasih judul ya nggak? Yang pasti judul, yaitu nama perusahaan, kemudian nama laporannya, dan yang terakhir adalah periodnya. Setelah itu, jangan lupa kelompokkan ke masing-masing grup, yaitu operating, investing, and financing. Urutannya always like this gitu ya. Nah, kita langsung aja mulai dari yang operating. Operating berarti karena kita pakai direct method, teman-teman akan mulai dari cash receipt ya. Jadi langsung aja tulis misalnya cash receipt from customer gitu kan.
Kemudian boleh kasih star di sini 1 bintang untuk nanti kita kasih penjelasannya. Dapat dari mana sih angkanya gitu ya. Kemudian nanti akan dikurang less cash payment. Nah, cash payment-nya kan ada 3. Boleh teman-teman detailkan. Cash payment yang pertama adalah to supplier. Yang kedua adalah cash payment for selling and administrative expense gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah cash payment for tax gitu ya. Nah, setelah masing-masing ditulis, ini kan ada 3 ya, 1, 2, 3, cash payment-nya sudah semua. Kasih bintang-bintangnya, atau pakai huruf pun boleh, A, B, C, dikasih kurung gitu boleh. Mana aja yang nyaman. Kemudian, kita akan buat detailsnya di bawah laporannya itu sendiri. Salah. Nah, kalau sudah semuanya, tulis jangan lupa net cash provided or used gitu ya, kalau negatif by operating activities seperti ini ya. Nah, setelah rumahnya sudah jadi, kita bisa isi ya. Cash receipt from customer, kita mulai aja. Cash receipt from customer itu sudah pasti dimulai dari, kita tulis judulnya, sorry. Copy judulnya, kemudian bisa di italic gitu ya. Nah, itu akan mulai dari revenue. Revenue kita adalah, kita bisa pakai link ya, karena udah ini, kalau pakai link akan meminimalisir kesalahan dibanding ngetik sendiri. Ya, tapi nggak apa-apa kalau mau ngetik sendiri. Revenue itu pasangannya apa teman-teman? Pasangannya adalah AR ya. AR di sini kita lihat, dia increase, so kita bisa langsung salin aja. Increase in AR, angkanya adalah 450. Nah, yang perlu di notes adalah, kalau AR naik, apakah ketika piutang kita bertambah, apakah menambah atau mengurangi cash receipt. Jadi teman-teman harus perhatikan judulnya ya, cash receipt, uang masuk. Nah, piutang naik itu bukan berarti nggak ada uang masuk ya, justru orang utang kita tambah banyak. Nah, berarti teman-teman harus kurangkan. Seperti itu. Nah, kalau sudah dijumlah, total gitu ya, boleh dikasih judul. Total cash receipt-nya adalah 6.450. Ini yang akan kita masukkan di sini. Ya. Pokoknya pakai link-link gini. Jadi kalau nanti teman-teman mengganti di sini, dia akan otomatis mengganti di atas sini. Jadi link itu gunanya seperti itu teman-teman. Ketika satu kita ganti, yang lain akan berubah. Jadi nggak usah ngecek-ngecek lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah kita dapat cash receipt, kita akan hitung cash payment to supplier ya. Oke, cash payment to supplier itu adalah COGS. Nah, COGS itu teman-teman, salah. COGS itu apa namanya? Pasangannya apa gitu kan? Nah, kita tulis dulu COGS-nya. Ya. COGS-nya adalah 4.700 ya. Dan teman-teman sekarang mindset-nya harus diganti. Tadi kan kita mencari cash receipt atau cash in. Sekarang kita mencari cash out gitu kan. Nah, COGS ini punya pasangan accounts payable dan inventory ya. Jadi dua ini adalah pasangannya COGS. Kita tinggal masukin aja. Yang pertama account payable-nya naik. Berarti increase in AP. Dan yang kedua adalah inventory ya, karena barang dagang dia decrease, berarti tulis di sini decrease in inventory. Nah, sekarang kita akan lihat efeknya, apakah menambah atau mengurangi cash payment. Oke, kita akan lihat di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.